SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu syar'i, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang akan kita bahas adalah perkara akidah yang harus kita yakini, yaitu tentang masalah al-haud. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang al-haud, dan hadis tentang al-haud ini adalah hadis mutawatir. Siapa yang bisa mendefinisikan hadis mutawatir dapat hadiah. Hadis mutawatir. Bapak. Hadis yang riwayatnya banyak sekali, para sahabat meriwayatkan banyak sekali. Terus dari segi sanadnya sampai kepada Rasulullah. ya, terus kurang. Ada yang bisa nambahi kira-kira? Hadis mutawatir. Ini kalau yang kita harus tahu tentang, minimal tentang hadis itu harus tahu gitu. Biar ketika dikatakan ini hadis mutawatir, ini hadis ahad, jadi kita tahu. Karena banyak berkaitan dengan masalah akidah. Kalau masalah akidah itu tidak ada khilaf, Pak. Ya, masalah akidah, terutama masalah akidah yang itu adalah masalah-masalah yang qat'i, itu tidak ada khilaf. Ya, di antara perkara akidah yang qat'i yang tidak ada khilaf dan tidak boleh diingkari adalah masalah al-haud, yaitu telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam sebuah syair, ya, mimma tawatarat haditsu man kadzab. Hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis-hadis di antaranya tentang man kadzab, yaitu hadis apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis mutawatir, ya sebenarnya jawabannya hampir benar. Ya insya Allah tetap dapat hadiah. Ya nggak apa-apa. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan ya oleh banyak orang, dan mustahil orang-orang yang banyak itu bekerja sama untuk berdusta. Ya, mustahil. Hadis mutawatir dikatakan lebih dari 10 yang meriwayatkan, lebih dari 20, lebih dari 30. Ya, dan hadis al-haud, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama ahli hadis. Ya, di antara karyanya apa? Imam Ibnu Hajar apa karyanya? Kitabnya beliau apa? Masa lupa? Sering dibahas di masjid-masjid. Bulughul Maram. Ya toh? Masa di Surabaya enggak ada kajian Bulughul Maram? Insyaallah ada, pasti ada. Ya, ada juga kitab beliau yang tebel.
Ya, syarah Sahih Bukhari. Siapa yang tahu namanya? Fathul Bari. Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis tentang Al-Khawt itu diriwayatkan oleh 50 orang sahabat. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Jundub Ibnu Junada, Asma binti Abu Bakar, dan banyak sahabat-sahabat yang lainnya. Itu di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Belum lagi di Sunan Ibnu Majah, belum lagi di Sunan Abu Dawud, belum lagi di Sunan At-Tirmidzi, belum lagi di Musnad Imam Ahmad. Bahkan pernah dikatakan oleh ulama sebelum Ibnu Hajar bahwasanya yang meriwayatkan hadis Al-Khawt 80 orang sahabat. Kalau sudah lebih dari 10 itu hadisnya namanya mutawatir. Ya, hadisnya namanya mutawatir. Dan kebalikan dari mutawatir adalah hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 10. Ya. Itu hadis ahad namanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu istilah hadis dalam ukuran jumlah periwayatannya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis yang mutawatir juga, yaitu pertama tadi apa? Hadis tentang apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka silakan booking tempat di neraka. Tiba-tiba Rasul berkata begini. Mungkin kita sering ya dapat WA ya. Dulu zamannya SMS. Rasul mengatakan barang siapa yang tidak mengirim SMS ini nanti apa? Dapat bala, ya. Siapa yang mengamalkan ini nanti keutamaan seperti ini. Itu rata-rata adalah hadis-hadis palsu yang kemudian disebarkan. Alasannya apa? Untuk memotivasi orang beramal. Tidak boleh. Ya. Ancamannya berat. Kalau kita menisbatkan perkataan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasul SAW tidak pernah mengatakan, berat, Pak. Apa ancamannya? Neraka. Kalau ancamannya neraka dikatakan oleh para ulama, berarti perkara ini adalah dosa apa? Dosa besar. Makanya kita tidak boleh sembarangan, Pak. Nabi berkata begini, wow, itu bahaya. Makanya harus ngaji, belajar ilmu, sehingga tahu yang sahih, tahu yang betul-betul dikatakan Nabi, tahu yang tidak, ini palsu. Ya. Dengan apa Ustaz caranya? Bertanya kepada ahli ilmu. Kalau misalnya kita belum bisa untuk kemudian mengecek langsung di kitab-kitab hadis, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara hadis yang mutawatir dikatakan para ulama, wa man bana lillahi baitan wahtasab, yaitu tentang hadis barang siapa yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan istana di surga. Itu hadisnya mutawatir. Jadi harus yakin itu pasti benar. Ya, Ustadz apakah harus bangun penuh satu? Maksudnya masjid kita satu orang? Enggak. Ya, bahkan di riwayat lain walaupun kita bangun nyumbang seperti apa? Kandangnya burung. Berarti kita nyumbangnya sedikit misalnya. Kita enggak mampu Ustadz, penghasilannya cuma berapa sih? Ya, kita mampunya mungkin nyumbang masjid itu per bulan itu ya 100.000, 100.000. Subhanallah. Itu tetap akan dihitung pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya wa ru'yatun syafa'atun. Hadis tentang ru'yah. Ru'yah apa yang dimaksud ini? Bukan ruqyah ya, ru'yah. Beda antara ruqyah dengan ru'yah. Ru'yah yaitu tentang kita nanti di akhirat akan mendapatkan nikmat terbesar. Apa nikmat terbesar ketika kita di surga Allah Subhanahu wa taala?
melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu wajah kita berseri-seri, yaitu ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya. Subhanallah, itu nikmat yang paling nikmat yang ditunggu-tunggu orang-orang yang beriman. Syafa'atun, itu yang ketiga. Syafa'atun, hadis tentang masalah syafaat. Itu hadisnya mutawatir, riwayatnya mutawatir, pasti benar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat untuk umatnya. Isfa'tu syafa'. Ya, wahai Muhammad, mintalah syafaat, akan diberikan syafaat untukmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, setiap nabi itu memiliki sesuatu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi sudah diambil jatahnya. Contohnya Nabi Nuh. Ya, di surat Nuh dikisahkan Nabi Nuh pernah berdoa. Ya. Tentang kaumnya. Ya. Beliau istilahnya berdakwanya sudah lama, tapi kaumnya tidak semakin apa? Banyak, bukan masalah banyak, tidak semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin jauh. Ya. Beliau berdakwah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku sudah mendakwahi kaumku siang dan malam. Akan tetapi tidak menambah keimanan, akan tetapi tidak menambah rasa takut mereka kepada Allah, malah nambah jauh. Ketika Nabi Nuh berdakwah, kaumnya itu apa? Nutupi telinganya, gini. Alhamdulillah sekarang kita berdakwah, orang-orang minimal mendengarkan lah, walaupun masuk sini keluar sini, ya. Tapi minimal apa? Mendengarkan gitu. Tapi kalau Nabi Nuh memang kaumnya tidak mau sama sekali, ditutup. Ya, akhirnya beliau berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudahlah ya Allah, ya, ibaratkan turunkanlah, ya, banjir bandang untuk kaumku ini sudah, ya, sudah tidak kuat lagi. Akhirnya ketika itu Nabi Nuh kan buat perahu. Ketika itu kaum Nabi Nuh yang selamat, yang ada di atas perahu. Ketika itu semua dunia hancur. Oleh karena dikatakan para ulama, Nabi Nuh adalah kehidupan kedua. Ya, kan kehidupan pertama Nabi Adam sampai Nabi Idris. Habis itu ada Nabi Nuh. Itu kehidupan kedua karena bumi sudah dihancurkan. Karena awal kesyirikan itu pada zamannya Nabi Nuh. Wadda, Suwa'a, wa Yaghus, ya. Itu orang-orang soleh yang kemudian digambar, dilukis, ditempel, disembah. Itu bahayanya. Ya. Oleh karenanya di dalam Islam dihindari, ya, menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, ditakutkan untuk itu, apalagi orang-orang alim. Ya, fenomenanya tidak sekarang apa? Harus di setiap rumah apa? Dipajang orang alim. Ya, mereka punya dalil. Ya. Dengan melihat wajahnya alim turun rahmat. Itu dalilnya mereka. Ya. Padahal yang dimaksud adalah ketika masih hidup. Ya, ketika kita melihat seorang alim, ya, akan turun keberkahan di suatu tempat itu. Tapi kalau sudah wafat tidak akan mungkin bisa. Apalagi hanya sekedar foto, lukisan yang sering kemudian ditempel di rumah-rumah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, la tadkhulul al malaikatu baitan fihi surah wa kalbun. Tidak akan masuk malaikat rahmat yang ada di dalamnya, ya, di rumah itu gambar, yaitu foto-foto dan apa? Anjing. Makanya kalau ada foto-foto di rumah kita, ya sudah diturunkan saja, sudah disimpan saja di lemari, di laci, tidak usah dipajang. Nanti malaikat rahmat tidak masuk. Yang tidak masuk hanya malaikat rahmat. Berarti malaikat yang lain masuk.
Jadi jangan kemudian ya udah Ustaz dipajang aja biar saya tidak mati-mati. Ya, karena malaikat kan tidak bisa masuk. Tidak, yang tidak masuk adalah malaikat rahmat. Adapun malaikat pencabut nyawa, ya masuk. Ya tetap masuk, waktunya masuk ya masuk. Jadi jangan kemudian bikin spekulasi begitu ya. Bermain-main, ya tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang syafaat, bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, jadi Nabi Nuh salah satu contohnya sudah diminta ya di dunia dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak. Rasul menyimpan dakwah mustajabnya digunakan untuk apa? Untuk umatnya. Bayangkan itu. Sayangnya Rasul SAW kepada kita. Ya, ikhtaba'tu da'wati li ummati. Aku menyimpan doa ijabahku untuk umatku. Padahal Rasul SAW tidak pernah melihat kita, Pak. Akan tapi yang dipikirkan itu selalu kita. Ya, yang dipikirkan itu selalu kita. Itulah Rasulullah SAW. Oleh karenanya betapa ruginya, Pak, kalau kita tidak mencintai beliau, tidak mengikuti sunnah beliau, sedangkan beliau mati-matian membela agama Allah Subhanahu wa taala, mencintai kita umatnya, tapi kita umatnya tidak pernah berterima kasih dengan mengikuti sunnah beliau. Ini adalah kerugian. Ini adalah sebuah hal yang harus kita introspeksi diri. Sudahkah kita berada di sunnah Rasul SAW? Kemudian wal haud. Ya, tadi yang pertama tentang dusta terhadap Rasulullah SAW, yang kedua tentang membangun masjid, yang ketiga tentang ru'yah, yang keempat tentang syafaat, yang kelima tentang al-haud. Ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kutunggu engkau di telagaku. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana faradtukum alal haud. Wahai umatku, aku menunggu kalian di telagaku. Rasulullah SAW menunggu kita di telaganya. Kapan waktunya itu terjadi? Kapan waktunya terjadi Rasulullah SAW menunggu kita di Al-Haud? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Silakan. Setelah adanya hisab, kurang tepat. Ada yang bisa? Padang mahsyar. Ya, bisa. Ya, Rasulullah SAW menunggu kita ketika hari kebangkitan. Ya, kapan hari kebangkitan itu terjadi? Ya, ketika sudah kiamat. Ya, ketika sudah kiamat akan ada hari kebangkitan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat, ya, hurlan, ya, huzlan buhma. Tidak bawa apa-apa, tidak berkhitan, tidak bersunat, ya, tidak pakai sendal, tidak berpakaian. Kita akan dibangkitkan seperti itu. Ya. Kemudian Rasul SAW mengatakan matahari mendekat dengan jarak 1 mil dan orang akan merasakan kepanasan. Sekarang kira-kira matahari berapa jaraknya? Siapa yang pinter dulu pas sekolah? Wes pokoknya aduh gitu ya, jauh. Tapi kita merasakan nggak panasnya, Pak? Apalagi di Surabaya, Masya Allah. Ya sepertinya Jawa Timur yang paling panasnya Surabaya. Panas. Sekarang saja, ya kalau misalnya mungkin jam 12 siang, jam 1, itu kan masih panas-panasnya itu. Itu saja sudah panas. Bagaimana jaraknya 1 mil? Ibaratkan sejengkal beginilah. Matahari itu dekat. Orang akan bercucuran keringat sesuai dengan kadar amalannya. Kalau amalannya baik, keringatnya sedikit. Kalau dia banyak amalan keburukan, dia akan tenggelam dengan keringatnya. Otomatis
ketika hari itu panas, apa yang akan kita rasakan? Ya, kita puasa nih pas musim panas. Ya, saya hampir 7 tahun ya mendapati Ramadan di Timur Tengah. Itu selalu musim panas. Itu kalau kita sholat zuhur, ya, itu di sini garing, betul-betul garing. Ya, subhanallah. Bukan hanya cuma panas terik, anginnya panas. Bayangkan. Ya. Itu luar biasa. Itu sampai sekitar derajatnya itu ya, 46 sampai 50. Ya. Kalau di Surabaya paling 35, 38 gitu ya. Itu pun sudah panas kan? Kalau di sana begitu. Itu apa yang akan kita rasakan, apalagi dalam keadaan puasa. Ya, pasti kita akan merasakan kehausan. Dan kehausan yang sangat-sangat dahsyat. Dari situlah Rasulullah SAW menunggu kita umatnya untuk menutup kehausan itu, untuk mengobati rasa haus itu, yaitu Rasul SAW menyiapkan sebuah telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul menunggu di sana. Ana faradtukum al haud. Aku tunggu kalian di telagaku. Minum. Berapa kira-kira luasnya telaga Rasul SAW? Ya. Ada yang pernah ke telaga? Di Surabaya ada telaga ya? Danau ya? Apa bedanya telaga sama danau? Wis padha ae lah gitu ya. Telaga. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, luasnya telaga Rasulullah SAW masirata syahrin, yaitu perjalanan 1 bulan luasnya. Ya, para ulama sepakat bahwasanya bentuk telaganya Rasulullah SAW segi 4. Luas dan panjangnya perjalanan 1 bulan. Luasnya perjalanan 1 bulan, panjangnya 1 ya. Pokoknya kotak gitu, berarti hitungannya berapa? Perjalanan 4 bulan. Itu naik kuda. Cepat. Ya, kalau naik kuda cepat. Intinya berarti luas banget. Ya. Rasulullah SAW menunggu kita di sana agar umatnya bisa minum di telaganya Rasul SAW yang dikatakan oleh beliau, wa man syariba lam yadma abada. Barang siapa yang bisa minum di telaga Rasul SAW tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya. Sekarang kalau kita minum seseger apapun minuman itu, ya, minuman apa paling seger? Ya selera masing-masing lah. Ada yang cincau, ada yang es dawet, ya, ada yang jus, ya, macam-macam. Ada yang air putih mungkin yang dingin, seger. Itu masih bisa haus lagi. Paling bertahan berapa menit. Ya, apalagi dalam keadaan panas. Pasti 15 menit mungkin sudah haus lagi. Ya. Akan tetapi kalau kita seteguk saja kita minum di telaganya Rasul SAW, lam yatma abada, tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ya. Kemudian akan tetapi yang menjadi masalah, apakah semua umat Nabi Muhammad SAW bisa minum gitu loh. Dan apakah itu juga termasuk kita yang akan bisa minum? Itu yang akan kita bahas. Bagaimana agar kita bisa minum? Ini tidak sembarangan, Pak. Ada rupa, ada harga, ya. Masa gratisan? Ya, tidak ada makan siang gratis. Ya. Harus ada tebusannya, harus kemudian kita mengikuti apa yang kemudian disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kenikmatan itu. Ya. Karena dalam lanjutan dalam hadis itu dikatakan la yaridanna alayya aqwamun. Ya. Lalu akan datang sekelompok kaum yang aku mengenal mereka.
a'rifuhum wa ya'rifuni. Kemudian mereka juga mengenalku bahwasanya aku adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka umatku. Lalu kemudian summa yuhalu baini wa bainahum. Akan tetapi mereka tidak bisa minum di telagaku. Ya, berarti di dalam hadis ini ada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa minum. Apakah kira-kira kita bagian dari itu, ataukah kita bisa minum? Itu yang harus kita bahas. Bagaimana kita bisa minum di telaganya Rasul SAW? Itu yang penting. Ya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal awalnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang-orang yang terhalang dari minum di telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang musyrik. Ya, orang-orang apa? Musyrik. Makanya dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau dia menjadi ahli nar, yang ngapain juga minum di telaganya Rasul SAW, tidak ada gunanya juga. Tidak akan dikasih minum di telaganya Rasul SAW, diusir. Makanya kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan, karena itu ada dosa yang besar. Dan tidak boleh, Ustadz saya sudah ngaji, Ustadz insya Allah aman lah Ustadz, tidak syirik-syirikan, subhanallah. Ya, kita tetap harus tidak boleh merasa aman. Kita tetap harus waspada terhadap kesyirikan yang terus menghantui kehidupan kita, yang kemudian kita lihat setiap hari di lingkungan kita. Ini dosa besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Orang-orang yang berbuat syirik maka diharamkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka jahanam. Wa malidzolimina min ansor. Tidak ada orang-orang yang musyrik itu ya penolongnya. Bahaya kesyirikan. Makanya dakwah para anbiya semuanya menyerukan kepada tauhid dan menjauhkan umat terhadap kesyirikan. Semua dakwah para nabi. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Telah diutus di setiap umat seorang rasul. Apa visi misi mereka? Apa tujuan dakwah mereka? Dakwatut tauhid, yaitu untuk menyembah Allah satu-satunya, tidak boleh disekutukan dengan apapun. Dengan orang-orang soleh, dengan nabi, dengan malaikat, apalagi dengan kuburan keramat, dengan pohon, dengan yang lainnya. Tidak boleh. Dan sekarang banyak kesyirikan-kesyirikan dibungkus dengan kata-kata yang bagus. Mau kemana? Ziarah. Mau kemana? Ziarah. Ya. Kuburan wali fulan. Dibungkus dengan kata-kata yang manis. Ziarah. Ziarah itu bagus nggak kira-kira? Ziarah bagus. Boleh nggak ziarah kubur? Apa hukumnya ziarah kubur? Apa hukumnya? Sunnah. Ya. Rasul SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu saya melarang ziarah kubur dahulu. Akan tapi sekarang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian berziarahlah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berziarah ke kuburan. Kuburan apa? Ke kuburan apa? Baqi. Ya, yang dekat dengan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekat loh. Ya, dari Raudhah, rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan dekat Raudhah itu.
Ya, kalau kita pernah umroh, kita pernah masuk raudhah yang ada kuburan itu, ya itu rumah Rasul SAW. Karena Rasul SAW tidak dikubur di masjid, akan tapi dikubur di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jaraknya kan nggak jauh itu. Ya, dengan baki yang kemudian ada pagarnya itu. Ya, Rasul SAW mencontohkan itu. Sampai kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan tentang ini, ya. Jadi kecemburuan wanita itu luar biasa, Pak. Menguntungkan. Rasul SAW malam-malam keluar, ya. Aisyah sudah tidak enak perasaannya. Ngapain Rasul SAW keluar? Jangan-jangan mau ke istri yang lainnya, ya. Padahal jatahku ini. Ya, akhirnya diikuti, Pak. Itu kan bangkit dari rasa apa? Cemburu. Ya, jangan-jangan ke rumahnya Sauda, jangan-jangan ke rumahnya Sofia, jangan-jangan ke rumahnya istri-istri yang lain. Kemudian diikuti, ternyata Rasul SAW ke kuburan baki. Ya, Rasul SAW kemudian berdoa, ya, sebelum masuk kuburan, dan itu yang kemudian menjadi hadis. Yang meriwayatkan siapa? Siapa yang meriwayatkan? Ya Aisyah. Cemburu jadi hadis, Pak. Bagus ya. Makanya Masya Allah, ibu-ibu ini luar biasa. Ya. Maka cemburu itu wajar, ya, wajar saja. Kalau tidak punya cemburu ya berarti tidak cinta, begitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dibungkus. Sekarang kesirikan-kesirikan itu menjadi hal-hal yang indah. Ya. Kemudian ada lagi, saya mau ziarah wali fulan, padahal di situ minta-minta. Dibungkus lagi dengan apa? Tawassul. Pernah dengar ya? Tawassul. Tawassul kira-kira disyariatkan nggak? Nah, disyariatkan tawassul, Pak. Ahlus sunnah tidak pernah mengingkari masalah tawassul. Akan tapi ahlus sunnah wal jamaah memerinci. Kita tidak pernah mengingkari ziarah kubur. Ziarah kubur syariat. Akan tapi ahlus sunnah menjelaskan perinciannya. Mana ziarah kubur yang syar'i, yang sesuai sunnah, mana ziarah kubur yang tidak syar'i, yang jauh dari sunnah. Bahkan terjatuh ke dalam masalah-masalah kesyirikan, bahkan syirkul akbar. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Jadi ini bukan kabar dari orang ke orang, enggak. Saya tinggal di Mesir 5 tahun. Di Mesir itu banyak kuburan keramat. Banyak, Pak. Di depan kampus saya, di Universitas Al-Azhar, itu ada kuburan Husain. Kuburan siapa? Husain. Meskipun itu masih diperselisihkan oleh ahli sejarah, apakah betulan atau tidak. Ya. Karena Husain meninggal di mana? Hah? Di Karbala. Di Karbala. Nah, itu yang kemudian sama orang-orang Syiah itu kan nanti diperingati itu ya. Ya. Katanya kepalanya dibawa ke Kairo. Jadi yang dikuburkan di situ kepalanya saja. Sehingga banyaklah berdatangan dari mana-mana orang berziarah ke situ. Dan dibangun, Pak, di dalam masjid. Saya 2 kali masuk. Ustaz, ngapain masuk, Ustaz? Bukannya nggak boleh. Penasaran. Saya kan dengar-dengar gitu ya. Apa? Orang minta-minta ke kuburan. Saya itu enggak terlalu percaya. Ya percaya dikit lah. Tapi saya pengen nyaksikan langsung gitu loh. Betul nggak orang minta ke kuburan? Atau hanya sekedar menjadikan orang soleh itu sebagai wasilah? Kan biasanya kan gitu. Ustaz, saya itu kan nggak minta ke kuburan. Saya kan cuma menjadikan orang soleh ini karena dia dekat dengan Allah agar langsung cepat sampainya gitu loh. Kalau saya kan penuh dosa. Ibaratkan paket itu pending. Ibaratkan ngirim WA itu apa? Pending gitu, enggak punya ini, enggak punya pulsa, enggak punya paket gitu loh. Kalau sama yang ada di dalam itu langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya masuk, saya melihat, Masya Allah, betul-betul orang minta ke kuburan. Ya Husain walad, ya Husain rizki, ya Husain, subhanallah. Wahai Husain minta anak, wahai Husain minta rizki, wahai Husain minta, subhanallah. Saya melihat dengan mata, sampai nangis-nangis, Pak, bayangkan. Wallahi itu adalah syirkul akbar. Ya,
Awalnya mungkin tawassul, awalnya menjadikan cucu Rasul SAW, kalaupun itu ada, ya Husain mulia, Husain berlepas diri dari itu semua perilaku kesyirikan. Ya. Kemudian saya menjadi yakin, dan ini sering saya ceritakan di kajian-kajian, bahwasanya betul-betul orang minta ke kuburan. Saya memang menyaksikan. Waktu itu HP saya jelek, jadi nggak bisa ngerekam. Ya, kalau HP saya agak bagus mungkin saya rekam. Ya, saya share di medsos mungkin. Ya, biar orang melek itu. Ya, meskipun mungkin nanti saya dapat bulian, maksudnya diserbu orang. Ya, subhanallah. Itu terjadi. Itu di negeri Arab loh. Apalagi di negeri kita. Banyak nggak? Masih banyak nggak kesyirikan di negeri kita? Banyak. Ya, di Surabaya saja mungkin banyak. Ya, subhanallah. Itu PR dakwah kita, Pak. Karena dakwah yang betul-betul dakwah yang hak itu adalah dakwah yang menyerukan kepada tauhid. Kalau ada dakwah yang tidak mementingkan, prioritaskan masalah tauhid, itu dakwah yang batil. Alhamdulillah Ahlus Sunnati wal Jamaah, apapun temanya, mau tema parenting, mau tema fikih, mau tema tazkiyatun nufus, mau tema masalah yang lain, harus disisipkan masalah akidah, masalah tauhid, karena itulah inti dari dakwah. Ya, walaupun kita bahas masalah rumah tangga, harus disisipi masalah-masalah tauhid. Walaupun kita bahas tentang pendidikan anak, harus disisipi masalah tauhid. Karena tauhid adalah jalan keselamatan. Dengan tauhid kita bisa selamat dunia akhirat. Kita akan bahagia dunia akhirat. Ya, itu yang pertama. Orang-orang yang terusir dari telaga Rasul SAW, yaitu orang-orang apa? Musyrik. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, mengada-ngada di dalam urusan agama, ini akan terusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sih definisi bid'ah itu kira-kira? Ada yang bisa enggak? Bid'ah. Kita kan sering dengar kalau khutbah Jumat itu, ya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kira-kira apa bid'ah itu? Ya. Ada yang bisa berani enggak jawab? Angkat tangan. Tadi hadiahnya satu sudah untuk Bapak. Satu lagi lah. Bid'ah. Apa bid'ah? Terkadang kita masih keliru memahami bid'ah itu. Ya, definisinya kadang masih agak ketukar-ketukar gitu. Ya, mungkin maksudnya betul gitu, tapi kurang tepat misalnya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW. Ya, itu masih kurang tepat. Karena ada yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW tapi tidak bid'ah. Ya. Jadi bid'ah secara bahasa adalah, ya, ikhtira, sesuatu yang baru. Ya. Fiddin, ingat. Ini banyak kemudian orang-orang salah paham. Jadi kalau sudah bahas bid'ah, langsung contohnya kemana? Mikrofon, apa? Pesawat. Wis gak usah haji naik pesawat, unta. Orang-orang langsung mikirnya ke situ, padahal itu urusan akhirat atau dunia? Dunia, Pak. Gak ada mic dakwah jalan nggak? Jalan. Gak ada pesawat haji jalan nggak? Jalan. Dulu nenek moyang kita haji nggak pakai pesawat, pakai apa? Kapal terbang. Sekarang banyak orang haji goes. Bisa nggak? Bisa. Buktinya ada tuh. Cari di berita ya. Goes, ada yang apa? Pakai motor, ya. Nggak harus pakai pesawat. Ya. Banyak wasilah-wasilah yang lain. Itu hanya sekedar wasilah. Ya. Kemudian itu bahkan banyak sekelas doktor itu nggak paham. Kalau sudah menjelaskan bid'ah, itu nyerempetnya kan urusan dunia, gitu loh.
Kalau gitu HP bid'ah, gak usah. Zaman Rasul gak ada. Mikrofon bid'ah, TV bid'ah, semuanya bid'ah. Ini gak paham. Padahal yang kemudian kita bahas, yang sering kita ulang-ulang di majelis-majelis kita, bahasanya bid'ah itu urusannya pada apa? Agama. Kalau antum nambah sholat zuhur, ya, itu menjadi 5 rakaat, bid'ah nggak? Baru itu tuh yang diurusi sama syariat. Itu yang diurusi oleh Rasul SAW. Kalau antum merubah hewan kurban yang harusnya sapi, kambing atau onta, antum rubah jadi rusa, bid'ah nggak? Bid'ah nggak kira-kira? Boleh nggak kurban rusa? Ustaz lebih bagus Ustaz. Oh ya? Apa? Lebih enak dagingnya. Ya, bid'ah. Karena bid'ah terkait dengan 6 hal. Jenisnya. Ya, jenisnya seperti tadi. Syariat telah menjelaskan bahwasanya kurban harus pakai hewan tertentu, jenis tertentu. Ya, 3. Bahimatul an'am itu hanya 3. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima. Kalau ada pendapat yang keempat, kelima, berarti pendapat itu sudah salah. Syad, tidak diterima. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh ya berkorban dengan kuda. Ya, walaupun kuda lebih mahal. Ya, harga kuda lebih mahal. Itu jenisnya. Tidak boleh. Ya, kalau sudah kurban 3 itu saja. Sapi dan yang sejenisnya. Apa contohnya? Kerbau. Kambing atau ya kambing dengan yang sejenisnya. Apa kira-kira? Wis domba, bukacangan, wis banyak jenisnya. Onta, ya, dan yang sejenisnya. Apa sejenis onta? Ya onta. Kan ada onta merah lah. Ada onta yang paling mahal tuh, onta merah. Ya, dalam sebuah hadis. Apa? Siapa yang mendapatkan onta merah? Pernah dengar nggak hadisnya orang yang mendapatkan onta merah? Pernah dengar? Hadis tentang jika kita memberikan jalan hidayah kepada orang lain, kita menjadi wasilah. Kita ngajak orang untuk ngaji. Alhamdulillah dia istiqomah bisa ngaji. La ayyahdiakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Engkau memberikan jalan hidayah, ya, 1 orang lebih baik daripada onta merah. Onta merah di Saudi mahal, ya, lebih mahal daripada Alphard. Berapa Alphard harganya? Hah? 1,5 M ya? 1 M, 1 M. Onta merah, ya saya pernah tanya-tanya itu harganya kalau tidak salah 1 juta real. 1 juta real itu kalau dirupiahkan 4 miliar. Berarti dapat Alphard 4 Pak. Masya Allah. Ya, masih bisa beli rumah di Surabaya yang agak gedongan sedikit. Ya. Subhanallah. Makanya itu pentingnya kita berdakwah kepada Allah. 1-2 orang dapat hidayah. Nggak harus semua orang dapat hidayah. 1-2 orang ikut, alhamdulillah. Kalau semua bagus, ya. Tapi kan kadang orang belum Allah kasih hidayah, masih pelan-pelan dan lain sebagainya. Oleh karena kita harus semangat. Meskipun apapun profesi kita harus tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa yang kita mampu. Ya, kita ajak ngaji, kita bonceng, kita jemput teman-teman kita itu, apalagi keluarga dekat kita. Wa andir ashiratakal aqrabin, berilah dakwah, berilah peringatan kepada orang-orang yang terdekat kita. Itu yang pertama ya, masalah bid'ah, jenisnya. Kemudian jumlahnya. Ya, jumlahnya. Itu tadi seperti saya contohkan. Jumlah sholat itu sudah paten, nggak bisa diubah-ubah. Walaupun ya antum punya jabatan presiden, tetap nggak bisa ngubah syariat sholat. Subuh ya tetap 2 rakaat. Ya, jangan kemudian mentang-mentang antum punya jabatan, kayaknya subuh nggak cocok 2 rakaat, kan lagi fresh nih. Ya, jadi tukeran. Zuhur kan waktunya lelah-lelahnya, capek-capeknya toh. Zuhur aja yang 2 rakaat, subuhnya 4. Bid'ah. Ya. Jenis, jumlah, kemudian apalagi kira-kira? Ya, tempat.
tempat. Haji tempatnya di mana? Di Mekah. Tidak ada haji selain di Mekah. Hatta di Madinah tidak ada haji, Pak. Di Madinah itu hanya ziarah. Ya, kalau rukun-rukun haji ya sekitar Mekah saja. Tawaf ifadah, sa'inya di situ, wukuf di Arafah. Kemudian kewajiban-kewajiban haji ya di situ, musmabit di Musdalifah, lempar jumroh Aqabah. Ya. Kemudian mabit di Mina dan lain sebagainya. Itu di sekitar Mekah situ. Kalau ada orang yang berhaji ya di selain ini, berarti hajinya haji apa? Bid'ah. Ada nggak orang yang berhaji di selain Mekah? Ada. Di mana? Hah? Di Iran sana. Mereka buat apa? Ka'bah tiruan. Ya, ataupun haji di asrama haji. Ya kan di sini ada asrama haji ya, Sukolilo. Ya. Kan biasanya kan ada itu Ka'bah-Ka'bahan. Ustaz, ya latihan. Kemudian diniatkan bukan niat latihan gitu loh. Makanya sebagian para ulama melarang buat kayak gitu itu melarang. Karena ditakutkan orang mencukupkan dengan itu. Ya, dianggap itu beneran gitu loh. Wah, ini Mekah beneran wes. Enggak usah ke Mekah. Itu sebagian para ulama ya, meskipun ada sebagian yang membolehkan hanya karena untuk latihan gitu, untuk manasik gitu. Jenis, jumlah, tempat, waktu, ya, waktunya. Kita apa namanya? Ya waktu-waktu sholat itu udah bisa, kemudian diganti-ganti. Waktu sholat zuhur diganti isya gitu. Ya, sudah ditentukan oleh syariat. Waktunya haji itu sudah ditentukan. Bulan apa haji? Hah? Dzulhijjah. Kurang tepat. Ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan tertentu. Bukan al-hajju syahrun ma'lumat. Jadi haji itu bulan-bulan tertentu. Lihat. Jamak ashhur itu jamak dari syahrun. Berarti bukan hanya 1 bulan. Ada 3 bulan. Bulan-bulan haji ada 3 bulan. Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Ya. Ingat itu. Ya. Jadi boleh nggak Ustaz saya berangkat haji Syawal? Boleh. Antum haji tamattu, habis itu selesai, tinggal nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah untuk tarwiyah, kemudian wukuf. Nunggunya lama 2 bulan. Ya nggak apa-apa. Ya. Kalau antum banyak duit sudah wis enggak mikirkan apa? Utang. Sudah enggak mikirkan apa? Ya yang lain-lain lah. Hidupnya sudah nyantai gitu ya. Sehingga wis menghabiskan waktu di sana. Alhamdulillah. Ketika haji di luar waktu-waktu itu, hajinya menjadi bid'ah. Ustaz saya haji Muharram saja. Ya, boleh. Ya, haji bulan Maulud, ada enggak bulan Maulud? Ya. Bulan Rabiul Awal misalnya. Bulan Rajab. Dan tidak boleh. Ustaz saya haji bulan Ramadan. Ya. Boleh enggak haji bulan Ramadan? Tidak boleh. Yang boleh apa? Umrah. Ya. Sudah berapa tadi? Jumlah, jenis, tempat, waktu. Apalagi kira-kira? Iya. Apalagi kira-kira? Kaifiyah, tata cara. Ya. Salat itu dari zamannya Nabi, itu kaifiyatnya ya ngono iku. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau ada aliran baru, bikin sholat baru, dimulai dengan salam, diakhiri dengan takbir, kira-kira sholatnya sholat apa itu? Sholat bid'ah. Ya, itu. Kaifiyah, tata caranya. Haji itu sudah ada kaifiyahnya. Ya, puasa sudah ada kaifiyahnya. Dimulai dari apa? Terbit fajar, menahan puasa sampai maghrib terbenamnya matahari. Kalau ada orang
puasa setengah hari. Tahu setengah hari? Setengah hari. Ya. Puasa beduk, puasa duhur. Ada pernah dengar nggak? Ustaz, saya puasa duhur saja nggak kuat, Ustaz, puasa seharian. Nggak ada. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak ada Pak puasa duhur. Ustaz, untuk latihan anak saya itu mungkin. Tapi kan harus dijelaskan, nggak ada nak. Ya, nggak ada. Ya sudah, kalau masih belum waktunya ya sudah. Ya, jangan bikin syariat-syariat baru, ini bahaya Pak. Nanti tertanam di benak anak kita ada puasa duhur gitu loh. Ada puasa asar, itu kita takutkan begitu. Ya. Kaifiyah, tata cara. Ya, sedangkan kita diperintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Khudhu anni manasikakum. Salatlah seperti aku salat. Ambillah manasik seperti aku ambil manasik. Itu artinya apa? Apapun yang kita lakukan di dalam ibadah itu harus ittiba. Kalau kita tidak ittiba, jatuh ke dalam perkara bid'ah. Ya, dulu zaman Rasul ada kematian nggak kira-kira? Ada orang mati nggak? Ada orang mati? Ada Pak. Ya, dijelaskan nggak tata cara ngurus orang mati sampai selesai? Ada nggak hadis-hadisnya? Lengkap, komplit. Makanya di dalam kitab-kitab fikih ada kitab apa namanya? Kitabul Janaiz. Ya, Kitabul Janaiz. Bab yang berkaitan dengan jenazah. Itu dijelaskan Pak, mulai dari memejamkan mata atau sebelum itu apa? Talqin. Dijelaskan loh. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinkan orang-orang yang hendak meninggal, yaitu dalam keadaan sakaratul maut, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian setelah beliau memang wafat, disunahkan untuk memejamkan apa? Matanya. Karena kadang orang mati kan, ya, di dalam sebuah riwayat itu matanya mengikuti pergerakan malaikat. Sehingga ketika kita melihat orang mati itu pasti terbelalak ke atas Pak. Begini. Karena dia mengikuti. Karena ruh kita diambilnya dari bawah. Kudu dicabut ini Pak, dari atas enggak. Diambil dari bawah. Seret. Jadi mengikuti dia pergerakan malaikat. Seret. Begitu. Itu saja dijelaskan loh. Hanya sekedar apa? Menutup mata. Ya. Kemudian masalah kafannya, masalah kemudian memandikannya, jelaskan semua. Masalah kemudian menguburkannya, itu dijelaskan di dalam syariat kita. Ya, sudah jelas. Kemudian masalah tahlilannya dijelaskan nggak? Hah? Pernah dengar nggak? Dijelaskan masalah tahlilannya. Ya sekian, bacanya Yasin, ya toh? Dijelaskan nggak dalam syariat? Tidak ada. Berarti ini apa? Tidak. Ya. Dijelaskan apa? Nyewu, nyatus, ya. Satusan, sewuan, pendak satu, pendak dua. Ustaz kok tahu ya, pengalaman. Ya, begitu. Masa iya zaman Rasulullah SAW tidak ada kematian gitu? Kemudian tidak dijelaskan, tidak mungkin. Khadijah wafat, ya, anak-anak beliau itu wafat semua. Tidak pernah ada riwayat Rasulullah SAW ya ngundang tetangganya ayo tahlilan. Apakah Rasul tidak hafal Yasin? Ketika kita ingatkan saudara-saudara kita yang seperti itu dengan hujah seperti ini, apa jawabannya? Rasulullah SAW ketika itu sibuk. Sibuk Pak Bayo. Sibuk apa? Masa ini syariat? Berarti antum menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan. Ini kan bahaya. Bahaya Pak, bisa kafir loh. Menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan syariat. Ya, bahaya. Dijelaskan sibuk, Rasulullah SAW melupa katanya. Jadi dalilnya mumet Pak, bingung. Akhirnya ketika sudah kalah, gelut wis dalilut. Kalah dalil loh, gelut. Ya, dan ini yang terjadi. Dan ini yang terjadi, saudara-saudara begitu. Ya, karena memang mentok tidak ada dalilnya.
Sampai yang palsu pun tidak ada. Ya, tidak ada, Pak. Kemudian kita cari-cari, ternyata itu datangnya dari ya umat-umat lain yang diislamisasi. Ya. Waliyadzubillah. Maka beragamalah sebagaimana agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir apa tadi? Apa yang terakhir? Sebab, ya, bagus, sebab. Di antara sebab ya kita mandi ada beberapa sebab. Kita mandi janabah. Ya. Ada yang disunahkan, ada yang diwajibkan. Ya. Apa kira-kira sebabnya? Yang diwajibkan ketika junub, ya, dengan berhubungan suami istri, dengan mimpi basah kalau baru-baru balik, ya, itu wajib hukumnya untuk mandi wajib. Itu sebabnya. Sebab ada mandi karena apa? Ya karena dia junub. Ya. Kalau dia nggak junub, tidak diwajibkan mandi. Ya. Ada yang sunnah wajibnya apa? Ada yang sunnah sebabnya apa kira-kira? Hari Jumat. Ya, bahkan itu ada sebagian yang mengatakan wajib. Ya, tapi pendapat yang rajih adalah sunnah. Ya. Kalau diwajibkan Pak berat, Pak. Ada orang kantoran nggak sempat adus, ya tiba-tiba Jumatan, ya. Tapi syariat mandi ini berfaedah, Pak. Apa? Biar nggak ngantuk. Rata-rata orang yang nggak mandi ketika sholat Jumat, ya itu sebelum ya ketika khutbah Jumat baca doa Bismikallahumma amut wa ahya, tidur, Pak. Dan itu nyenyak, ya sampai kemudian ketika dia keluar, iki aliran opo masjid ini, ya. Ya, kok langsung komat. Habis adzan langsung komat. Hei, antum tidur. Antum tidak dengar khutbah, bukan aliran sesat ini. Antum yang sesat. Karena tidur. Banyak yang begitu gitu loh. Makanya diantaranya disunahkan mandi karena apa? Biar seger, fresh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Nah, kemudian kalau ada yang menjadikan sebab-sebab selain yang itu, yang disunahkan atau yang diwajibkan, ya banyak loh. Berarti menjadi bid'ah. Ada yang bisa kasih contoh? Mandi besar ketika mau masuk bulan Ramadan. Apa istilahnya apa? Padusan. Di Surabaya ada nggak kayak gitu? Nggak kayaknya. Ya, mandi di Sungai Perak itu. Oh kok Sungai Perak? Siapa? Sungai ada sungai itu gitu ya. Masih ada kalau di Sumatera itu namanya Balimau. Mandi apa? Balimau. Itu Masya Allah kalau sudah malam Ramadan, besoknya Ramadan nih, hari ini, itu sudah sungai-sungai itu macet, Pak. Ya. Orang-orang pada mandi. Ya. Kemudian diniatkan ibadah. Kenapa kamu mandi? Biar dosa-dosa saya berguguran sebelum Ramadan. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini mandi menjadi mandi apa? Bid'ah. Padahal kalau seandainya dia tidak meniatkan apa-apa, boleh gak mandi hukum asalnya? Ya boleh saja, mau kumkum, mau mandi caranya, wis silahkan, tidak masalah. Tapi ketika menjadikan sebab untuk ibadah yang tidak dijadikan oleh syariat itu sebab, maka itu menjadi bid'ah. Pegang kaidah-kaidah ini, 6 ini yang dikatakan oleh para ulama, sehingga ibadah kita ini terukur, terarah, tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara bid'ah. Kalau kita sudah jatuh, kita kemudian terkukung, kemudian sudah terbiasa, sulit meninggalkannya. Butuh waktu. Karena banyak. Kenapa kok alasan-alasan sebenarnya banyak. Kiai-kiai, ustadz-ustadz itu tahu apa yang dilakukannya itu bid'ah. Ya. Akan tapi alasannya kan macam-macam. Kalau seandainya ya, itu kita tinggalkan
Tidak ada jamaah yang mau ngaji. Kata siapa? Lah buktinya antum tidak tahlilan ngaji. Ada di sini yang tahlilan. Ya. Banyak saudara-saudara begitu. Kalau kita meninggalkan bid'ah ini, nanti masyarakat kabur, lari. Jadi dakwahnya bukan karena Allah, karena cari jamaah. Kalau kita jujur kepada Allah, ya, kita sampaikan kebenaran, maka resikonya ya itu tadi, pasti ada orang yang mungkin tidak senang. Yes, wajar sudah, tidak apa-apa. Yang paling penting kita itu tidak menjemunyikan syariat Allah. Bahaya, Pak. Mangkatama ilman uljima. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu padahal dia tahu, tidak disampaikan ilmu dengan yang sebenarnya. Meskipun tentu kita menyampaikan ilmu sesuai tahapan-tahapan, tapi ketika pada tahapannya disembunyikan atau mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, bahaya, Pak. Kita terancam neraka. Makanya berat, Pak, jadi dai itu berat. Makanya jangan suudzon sama ustadz. Wah, enak jadi ustadz ceramah dok, ya. Berat, Pak. Kadang kita berhadapan dengan banyak apa? Mad'u. Apa yang kita dakwai. Banyak macam-macam. Kadang ada yang nggak terima. Ya, gak apa-apa. Ya. Sampai tidak terima dengan apa yang saya katakan, saya tidak maksa kok, silahkan. Ya, kan semuanya nanti ada hisabnya, ada tanggung jawabnya. Saya hanya menyampaikan ilmu yang sudah saya pelajari, ilmu yang sudah saya dapatkan dari guru-guru saya, dari kitab-kitab yang saya baca. Kalau antum tidak setuju, mungkin punya pendapat lain, ya silahkan gitu lah. Tapi semuanya ingat, ada hisabnya. Ibaratkan kita masuk Indomaret, kok nyebut merek, nggak boleh. Ya, masuk apa? Perbelanjaan gitu ya. Boleh nggak kita langsung nelonyong? Sudah belanja banyak, nelonyong. Ya, tiba-tiba apa? Keluar, nggak bayar. Kira-kira dicegat nggak? Sama kayak dicegat, Pak. Kadang ada kasir itu yang menerapkan apa? Ada yang kayak muter-muter itu ya, nggak bisa dia keluar kecuali sudah bayar dulu. Begitulah nanti kira-kira nanti kita di akhirat, nggak bisa kita menghindar, dihisap dulu, Pak. Ya, makanya sekarang kita coba hisap diri kita lah. Kira-kira sekarang kalau kita mati hari ini masuk surga nggak itu? Ya, makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri-diri kalian sebelum kalian dihisap beneran. Ya. Maksudnya sekarang meskipun kita bukan kemudian merasa ujub, kemudian merasa bahwasanya amalan kita sudah banyak, tidak. Tapi kira-kira gitu lah. Kalau saya mati, yakin nggak saya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah dosa yang saya lakukan lebih banyak daripada amalan soleh kita? Kalau para ulama, Pak, yang ditunggu-tunggu itu kematian, Pak. Yang ditunggu-tunggu itu kematian sudah. Iya. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan kemudian menginginkan juga berjumpa dengan hamba tersebut. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, benci berjumpa dengan Allah ya Azza wa Jalla, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan benci dengan dia. Lalu bagaimana, Ustaz? Kita kan semua rata-rata kan tidak senang kematian. Ada yang senang mati di sini? Ada nggak yang senang mati? Angkat tangan. Dapat hadiah. Saya senang mati, Ustaz. Ya. Kalau senang mati, yo, mau nggak mati sekarang? Rata-rata kita, Pak, ya, fitrah kita tidak suka kematian, tidak bisa dibohongi. Ya. Dan itu sifat kebanyakan anak Adam. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, suka harta, Pak. Siapa di sini yang tidak suka
duit? Angkat tangan. Ya, ada nggak suka duit? Antum suka duit? Suka, ustadznya suka. Semua kita suka Pak, fitrah. Ya, tinggal kita menggunakan duit itu untuk apa gitu kan? Ya, untuk akhirat kah atau untuk hanya sekedar dunia, memuaskan hawa nafsu kan begitu? Semuanya ada ilmunya, ada hisabnya nanti. Ya, kita semuanya banyak dari kita hubbud dunia, mencintai dunia. Siapa yang nggak cinta dengan wanita? Fitrah. Laki-laki cinta wanita. Kalau laki-laki suka laki-laki, itu yang justru konslet. Ya, makanya sekarang banyak kekonsletan. Apa istilahnya? Salah tempat. LGBT. Ya. Itu sudah ada semenjak zamannya siapa? Nabi Lut. Itu Allah kisahkan. Akhirnya pasti jauh enggak? Sebentar lagi. Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an tentang kisahnya kaumnya Nabi Lut. La ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Mereka itu mendatangi laki-laki sama laki-laki untuk menyalurkan syahwat bukan pada perempuan. Dari zaman bahela Pak, kalau menyalurkan syahwat itu ya ke perempuan. Makanya ada syariat apa? Syariat apa? Nikah. Bahkan tidak satu kali, berapa kali? Ya, berkali-kali. Ya, untuk menyalurkan syahwat itu yang halal, jalur yang halal. Tapi ketika itu terjadinya kerusakan yang besar, yaitu di zamannya Nabi Lut, Allah murka semurka-murkanya. Allah menceritakan dalam Al-Quran, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika datang perkara kami, datang tuh kabar tentang kaumnya Nabi Lut, maka kami jadikan, kata Allah, bumi yang bawah di atas, yang di atas di bawah. Itu diapakan bumi itu? Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, kalau kita melihat kemungkaran yang mungkar seperti itu, ya, itu sudah lebih mungkar daripada perzinahan. Laki-laki perempuan berzina, mungkar nggak? Mungkar, tapi itu normal. Paham? Karena sesama apa? Menyalurkannya ke wanita. Itu mungkar, dosa besar. Tapi ini kaumnya Nabi Lut homoseks, menyalurkan syahwatnya ke lelaki. Dosa besar dan tidak normal, tidak sesuai dengan fitrah. Bukan hanya sekedar dibalik bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amtarna. Ya, kemudian Allah hujankan hijaratan min sijjin, batu-batu yang keras. Bayangkan tuh. Ya. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijjin. Ketika bumi itu dibalik, kemudian dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu-batu yang keras. Itu saking murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika ada bibit-bibit yang kita temui, segera kita ingkari. Ya, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan hati kita. Paling lemah dengan hati kita. Kalau kita punya kekuasaan, kita misalnya Pak RT. Pak RT punya kekuasaan nggak? Punya. Ternyata ada orang di RT kita, di lingkungan kita, berbuat seperti itu. Wajib bagi kita untuk diusir orang seperti itu. Ya, diperingatkan, disuruh taubat. Kalau tidak mau, usir, dijauhkan. Ya, kita punya kekuasaan dengan tangan kita atau dengan lisan kita, seperti dai-dai memperingatkan ini di mimbar-mimbar, ya. Kemudian ketika melihat langsung, ini tidak boleh, ini hukumnya haram, ini adalah keluar dari fitrah yang sesungguhnya, ya, ini bukan perbuatan manusia. Ya, ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan bid'ah, ya kembali lagi kita masalah perbuatan bid'ah, ya itu bisa menyebabkan kita tidak bisa minum di telaganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira rugi nggak itu? Rugi besar. Ya, makanya jangan sampai itu terjadi pada diri kita sehingga kita harus menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan. Rasul SAW setiap khutbah Jumat, kira-kira sahabat ada nggak yang berbuat bid'ah? Ada nggak kira-kira sahabat yang berbuat bid'ah? Ada yang berani jawab? Ada. Wah, bahaya. Ya. Tak catat nanti. Tidak ada. Kenapa? Karena ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah itu terjadi setelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sangat-sangat keliru ketika ada sebagian ya saudara-saudara kita, bahkan ustadz-ustadz gitu ya, tidak paham Pak tentang hakikat bid'ah itu. Katanya sahabat berbuat bid'ah. Buktinya sahabat siapa? Katanya yang berbuat bid'ah Bilal. Ya, Bilal tiba-tiba apa? Habis wudhu sholat. Subhanallah. Itu katanya perbuatan bid'ah kata sebagian orang. Sebagai dalil melegalkan apa? Bid'ah. Sehingga bagi mereka ada yang namanya bid'ah hasanah. Pak, bid'ah itu konotasinya itu sudah jelek. Masa sesuatu yang jelek ada yang baik? Ya apa sih? Nyambung nggak? Ya. Sekarang antum dengar kata-kata neraka. Konotasinya baik atau jelek? Neraka itu. Hah? Konotasinya baik atau jelek? Jelek. Kemudian kalau saya bilang neraka hasanah, neraka yang baik, nyambung nggak? Sesuatu yang jelek tapi baik, ya apa sih? Ini muter-muter gitu. Dan mereka berdalil dengan qaul ulama, Imam Syafi'i dan yang lainnya, yang memang mengatakan itu, dan mereka tidak paham maksudnya Imam Syafi'i itu apa. Padahal yang dimaksudkan Imam Syafi'i sebagai bid'ah hasanah itu adalah sarana-sarana, ya, tidak masuk dalam urusan agama. Dikatakan, dicontohkan apa? Seperti bikin sekolah. Dulu ada nggak zaman Rasulullah SAW sekolah? SD, SMP, ya, pondok pesantren ada nggak? Cikal bakalnya sudah ada, ya. Tapi kan tinggal dikemas, ya. Kemudian dibuat berjenjang, ya. Itu kan wasilah saja. Intinya pada intinya apa? Belajar, toh. Pernah nggak Rasulullah SAW mengajar sahabatnya? Loh ya pernah. Ya, di Masjid Nabawi itulah tempat pendidikan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, disitulah tempat pengajian, disitulah tempat rapat untuk peperangan, disitulah tempat ya untuk pusat peradaban. Makanya masjid itu menjadi pusat peradaban, ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita kemudian tertipu, terkecoh dengan itu tadi kata-kata yang seolah-olah indah. Ada kata hasanah. Hasanah itu indah kan? Ya artinya kan indah hasanah itu. Bagus, baik gitu ya. Bahkan ada sebagian kita nama anaknya Hasanah, atau nama istri kita Hasanah mungkin. Ya tak? Bagus. Tapi kalau sudah digandengkan dengan sesuatu konotasi yang sudah buruk, makin ini tidak ada, Pak. Yang terjadi adalah kesalahpahaman, tidak paham. Sehingga melegalkanlah ya sesuatu yang kemudian akan menjadi rusak. Kalau seandainya Pak, pintu bid'ah ini boleh, seandainya bolehlah bid'ah itu, kira-kira agama rusak nggak Pak? Rusak. Dan sekarang terjadi. Pernah nggak dengar atau lihat orang zikirnya joget? Pernah nggak? Ya, kalau nggak pernah,
buka HP, buka YouTube, zikir joget, zikir teriak-teriak, pernah nggak dengar? Pernah. Zikir sampai gini, sampai gini-gini. Jadi kayak senam poco-poco gitu loh. Ininya kayak gini gitu. Ya saya lihat itu. Kalau seandainya pintu ini dibuka, Pak, bahaya, Pak, bahaya. Oleh karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap khutbah Jumat, padahal ketika itu sahabat tak berbuat bid'ah, Pak, tapi diperingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saking bahayanya. Rasul tahu kalau umatnya nanti, ya, kalau tidak mengikuti sunnah pasti terjatuh ke dalam bid'ah. Orang kalau tidak mengikuti sunnah dan bid'ah ini merusak. Lihat di sebagian saudara-saudara kita, ketika di situ terjadi banyak bid'ah, kira-kira sunnahnya hilang nggak? Sunnahnya hilang. Contoh, masih contoh yang tadi lah, kematian. Yang disunahkan itu apa, Pak? Ketika kita melihat tetangga kita ada kematian, apa yang disunahkan? Kita yang memberi makan. Siapa yang memberi makan? Kita. Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan untuk keluarganya Ja'far makanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana itu? Nah sekarang realitanya bagaimana, Pak? Sudah meninggal, ya, saudara kita, cik buatkan makanan, sibuk. Bahkan kalau kenapa sih kok harus buatkan makanan? Ya kalau tidak nanti dirasani tonggo, ya, nanti digunjing sama orang, nggak enak sama tetangga dan lain sebagainya. Alasannya begitu. Ya, sehingga memaksakan diri, ya, sampai pernah terjadi apa? Sampai maling kabel untuk dijual hanya untuk karena apa? Acara-acara kematian. Padahal Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ya, kalau tidak sesuai syariat ngapain dilakukan? Tidak bermanfaat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tidak sesuai dengan ilmu. Ya. Di dalam sebuah nadham, ini nadhamnya di dalam mazhab Syafi'i, ya, yaitu dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu, yaitu ittiba, maka amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Dan ini sesuai dengan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan datang dari kami, maka amalan itu pasti tertolak. Ya, ini kan rugi, Pak. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat akhir-akhir. Ya, apa itu ayatnya yang berbunyi? Orang-orang, ya, orang-orang yang menyangka dia berbuat baik padahal itu tidak baik, yaitu mereka mengamalkan amalan-amalan bid'ah. Ya, alladzina dhanna sa'yuhum fil apa itu ayatnya itu? Allahu musta'an. Allahu musta'an. Ya. Yang artinya orang-orang yang menyangka beramal dengan amalan yang baik padahal tidak. Ya. Kira-kira orang-orang yang berbuat bid'ah itu ngira amalannya itu buruk atau baik, Pak? Baik. Kenapa kemudian dikatakan oleh para ulama al-bid'ah ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Apa alasannya? Karena kalau orang berbuat bid'ah, nyangkanya itu kan baik. Kalau sudah baik ngapain tobat? Ketika disuruh tobat, loh, sama ini aneh. Saya ini berbuat baik loh, kok disuruh tobat? Ya, susah untuk tobat. Sedangkan ketika kita melakukan kemaksiatan, taruhlah kita berjudi,
Kita minum khamar. Kira-kira kita tahu nggak judi khamar itu buruk? Tahu Pak. Kadang orang sering kan kita ingatkan, Mas, wis ojo togel ae. Togel tahu ya? Wis jangan main togel aja. Insaf gitu loh. Ya, ini sudah mau kiamat masih togel aja. Ya. Yes, nantilah insafnya. Ya, nanggung. Usia 30 nanti 35 tahun lah insaf. Dia tahu itu buruk. Tahu dia. Tapi karena hawa nafsu, karena kemudian hawa nafsunya lebih besar daripada kemudian kesadarannya terhadap kebenaran, sehingga kalah dia. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah bahayanya perbuatan bid'ah. Ya, oleh karenanya kita harus menjauhi ya agar kita tidak terjatuh ke dalam amalan-amalan bid'ah. Ya, karena percuma Pak, itu tidak diterima oleh Allah, dapat dosa. Karena tidak ittiba dengan Rasulullah SAW. Agama ini kan punya aturan, toh, punya pedoman. Nah kalau seandainya lah kita kerja pabrik, toh, kan ada SOP-nya, ya toh? Pekerjaan itu kita kerja di instansi perusahaan itu kan ada SOP-nya. Kalau kita melanggar SOP itu, kira-kira kita kena marah nggak sama bos? Dipanggil nggak? Nggak sekali, dua kali, berkali-kali. Bahkan kita bisa dipecat. Begitulah ketika kita tidak mengikuti SOP-nya Nabi Muhammad SAW, bisa dipecat kita dari umatnya, diusir nih. Akibatnya ini nih, yang saat-saat kita butuhkan kehausan yang luar biasa, tapi diusir. Apa? Sedih nggak kita? Butuh kita minum saat itu, tapi diusir. Padahal kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka pentingnya itu kita kemudian ngaji dengan ngaji yang benar, ya, dengan guru-guru yang benar, sehingga tidak mengajarkan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ya, kemudian itulah di antara sebab orang-orang tidak masuk ke dalam, tidak bisa masuk di lingkupan telaga Rasulullah SAW sebelum sampai sudah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan agama ini secara lengkap. Itu harus kita yakini. Ditutup dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin." Telah aku sempurnakan pada hari ini. Kira-kira hari apa? Hari ini. Al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma itu hari apa kira-kira? Hah? Hari Arafah. Baru kemarin tuh hari Arafah. Antum Arafah yang mana? Hah? Arafah yang mana? Kan kemarin Arafahnya ada 2. Ya, Idnya setahun 2 kali. Ya, pada hari Arafah, ketika Rasulullah SAW mengadakan atau melakukan hajjatul wada, haji perpisahan, ayat itu turun bahwasannya agama telah sempurna. Allah ridho terhadap agama ini. Ketika agama itu sudah sempurna, sesuatu sudah mentok Pak. Kira-kira kalau dikurangi, ditambah, bagus gak kira-kira? Jadinya tidak bagus. Sesuatu yang sudah sempurna, yang sudah bagus, yang sudah matang, kalau dicuil, kemudian ditambah-tambah, dihias-hias, itu tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi sempurna lagi. Dan itu terjadi di akhir zaman. Maka marilah kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita semakin takut kepada Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang ini boleh, mana ini yang kemudian tidak boleh, mana ini yang sunnah, mana ini yang bid'ah, mana ini yang tauhid, mana ini yang syirik. Ya, sehingga pada diri kita itu ada yang namanya filter. Kan aliran informasi sekarang itu cepat atau enggak Pak? Cepat Pak.
Sekarang ada berita, ya, misalnya Ustadz Fulan wafat, ya, yang kita kenal misalnya ada yang wafat. Itu dalam satu jam, itu kabarnya bisa sampai kemana, Pak? Sampai kemana? Kemana-mana, seluruh dunia bisa. Ya, ada kabar ketika saya di Saudi Arabia, ada kabar meninggalnya salah satu ustadz. Itu sekitar satu menit lah di grup WA itu, saya sudah tahu. Cepat. Selain itu untuk memudahkan kita, di situ juga banyak hal-hal yang berbahaya. Di antaranya adalah cepatnya menyebarnya subuhat. Apalagi kita ini yang suka penasaran. Tak tonton ya, padahal sudah tahu ini ustadz subuhat. Maksudnya yang sering membawakan apa? Subuhat. Tapi karena rasa penasaran, kadang kita ini kan gatel gitu. Dikirim di grup WA. Siapa? Tonton. Ya, nonton. Kita sudah tahu, oh ini bukan ustadz ahli sunnah. Ya. Kok nyaman gitu? Kok koyok bener ya? Wah, itu sudah masuk subhat itu. Ya, sudah masuk. Jangan coba-coba. Ya, oleh karenanya Imam Ahmad, tahu Imam Ahmad? Siapa yang nggak tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Ada nggak di sini hafal 1 juta hadis? Si Iji ya, muter-muter hadis niat itu loh, muter-muter. Ada nggak yang hafal hadis niat dari ujung ke ujung? Muter-muter Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa lagi ya? Muter-muter. Apalagi hadis Jibril yang panjang tuh, tentang rukun iman, rukun Islam tuh. Panjang. Itu aja susah Ustaz, ngapalnya 2 bulan. Setelah setor lupa lagi. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ketika melewati majelisnya ahlul bid'ah, ditutup telinganya, Pak. Nah, sekarang kita, Masya Allah, dengerin dengan nyaman. Ya, mantuk-mantuk. Hadis nggak hafal. Ya, ngaji jarang-jarang, nggak pernah nyatet. Ya, dengerin yang subhat. Ini bahaya, Pak. Bisa masuk ke sini subhat itu. Kalau subhat sudah masuk, mau keluar lagi susah, Pak. Susah betul. Ya, makanya kita dikatakan oleh para ulama, di antara Al-Imam Ad-Dhahabi, innal qulubad dha'ifah wasyubuhatu khattafah. Hati kita ini lemah, sedangkan subuhat itu Masya Allah wat kok gila. Ya, bisa jadi wa yusbihu ya musliman wa yumsi kafiron. Dengan subhat, orang yang paginya muslim, sorenya sudah kafir. Bahaya nggak? Waliyadzubillah. Hati-hati dengan subhat. Makanya para ulama ini keras, Pak, dalam masalah ini. Tentang masalah kemudian kita duduk dengan ahlul bidah, mengikuti pengajian ahlul bidah, dan yang lain sebagainya. Karena ini mudarat untuk akhirat. Ya, orang yang beriman itu menjauhi segala sesuatu yang mudarat di akhirat kita. Itu orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu ketika dia mau melakukan sesuatu, ditanya pada dirinya, kira-kira saya beli HP, manfaat nggak HP saya untuk akhirat? Saya beli mobil, manfaat nggak mobil saya untuk akhirat nanti? Saya beli pakaian jubah, manfaat nggak jubah saya untuk akhirat? Itu orang zuhud itu. Zuhud itu bukan berarti dia nggak makan, nggak minum, ya, kemudian pakaiannya compang-camping, ya, pakaiannya nggak bagus gitu ya, nggak pernah mandi, ya, itu bukan zuhud itu, Pak. Ya, zuhud itu mereka senantiasa berpikir tentang akhirat. Apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang dibeli, apa-apa yang kemudian dikerjakan, itu orientasinya akhirat, serba akhirat. Itu zuhud itu. Dan ini derajat paling tinggi, Pak. Ada di bawahnya itu warok. Ya, warok ini berhati-hati dari yang haram, dari yang subhat. Warok dia. Dari yang mubah saja
dia nggak terlalu banyak ya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita senantiasa berpegang kepada sunnah dengan sunnah sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan yang itu akan menjadikan kita kekal di dalam neraka wal iyadzubillah, dan kita tidak terjerumus ke dalam kebid'ahan. Bid'ah itu terbagi menjadi beberapa. Ada namanya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir. Kalau kafir sudah kekal di neraka. Ada yang bid'ah ghairu mukaffirah, bid'ah yang di bawah kekafiran, hitungannya maksiat, dosa besar ya. Jadi ketika dia bertobat kepada Allah, ya masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pelaku-pelaku bid'ah yang tidak mukaffirah ini, mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka dihukumi seperti pelaku maksiat dosa besar. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak diampuni, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Itulah yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, sehingga kita harus berhati-hati di dalam penyimpangan, pelanggaran di dalam agama kita, sehingga kita bisa selamat ya, membawa hati yang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sadid. Pada hari yang tidak akan bermanfaat sebuah harta kita, anak-anak kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kemaksiatan. Hatinya bersih menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang selamat, yang akan kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, di surga yang sangat-sangat penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesabaran di dalam menjalankan sunnah. Pasti ada godaan, pasti ada kemudian rintangan ya. Banyak kemudian orang-orang yang mundur, orang-orang yang tidak istiqomah, akan tapi tetap kita harus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati ya, apa kemudian istiqomahkanlah hambamu ini di atas sunnah ya, walaupun badai menerjang, godaan kemudian menimpa kita, as-sabat 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 ya, itu diingatkan oleh guru-guru kami ya, as-sabat as-sabat as-sabat, istiqomah 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 ya. Walaupun istiqomah ini kalimatnya cuma sedikit tapi berat, maka kita butuh teman ya, kita butuh kawan-kawan yang sama-sama bisa menguatkan kita ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan di atas kebenaran dan saling mengingatkan di atas kesabaran. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan ya, yang salah datangnya dari kami pribadi dan dari syaitan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.